Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang minyak dan lemak, sesi ke-10 dari mata kuliah IPM. Yang akan kita bahas dalam materi ini adalah pengertian minyak dan lemak, kemudian sifat fisik dan kimianya, proses pembuatan minyak dan lemak, kemudian penyimpanannya, jenis minyak dari berbagai sumber, dan juga beberapa produk hasil olahan minyak. Nah, kita pelajari dulu ya definisinya. Lemak dan minyak adalah lipid yang disusun oleh senyawa trigliserida, monogliserida, digliserida, asam lemak bebas, fosfolipid, sterol, tokotrienol, karotenoid, dan juga alkohol. Perbedaan dari lemak dan minyak adalah wujudnya. Jika lemak berbentuk padat pada suhu ruang, sementara minyak berbentuk cairan pada suhu ruang. Nah, pada umumnya lemak ini terdiri dari trigliserida ya. Jadi satu molekul trigliserida adalah tersusun dari satu molekul gliserol dan juga 3 asam lemak. Jadi apabila bereaksi dua molekul tersebut kemudian menjadi satu molekul trigliserida dengan rumus sebagai berikut ya, seperti yang tertera di layar. Nah, R itu adalah tergantung dari berapa rantai karbon ya. Jadi asam lemak ada berbagai macam. Nah, itu dinamakannya tergantung pada berapa panjang rantai karbonnya, dan di sini dilambangkan dengan R. Minyak dan lemak itu berperan dalam zat gizi ya, kandungan gizi. Tidak hanya sebagai energi, tetapi juga dalam pengolahan makanan itu peran minyak dan lemak sangat banyak. Pada pemenuhan energi, minyak dan lemak menyumbang 9 kilokalori per gram dalam bahan makanan, sehingga memang ini menyumbang kalori yang terbanyak ya dibandingkan dengan zat gizi makro yang lain. Kemudian minyak dan lemak itu juga berperan sebagai pelarut vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Jadi minyak dan lemak ini adalah pembawa yang terbaik untuk vitamin-vitamin berikut. Nah, kemudian dalam dunia kuliner, minyak dan lemak itu dapat sebagai agen siap pengempuk dan juga pemberi warna, satiety agent, dan juga pemberi rasa. Minyak dan lemak juga berperan dalam konduktor panas ya, ketika kita melakukan pengolahan bahan makanan. Jadi sering untuk digunakan sebagai penghantar panas dalam penggorengan, tumis, maupun pemanggangan. Nah, dalam pembuatan kue dan juga roti, minyak dan lemak juga berperan sebagai pemfasilitasi proses aerasi. Nah, sedikit membahas tentang asam lemak ya. Ini mungkin kalian sudah mendapatkan juga di kimia gizi dan juga gizi dasar. Kalau di IPM ini terkait dengan bahan makanan apa ya, nanti yang kemudian dominan asam lemaknya apa, seperti itu. Nah, asam lemak adalah penyusun utama lemak dan minyak, merupakan komponen hidrokarbon dengan rumus fungsional asam karboksilat dan juga gugus alifatik dengan rumus umum RCOOH. Gugus alifatik tersusun 4 atom karbon. Nah, ini ya asam lemak butirat untuk C4, kemudian sampai dengan 24 atom karbon, yaitu asam lemak lignoserat. Panjang karbon ini bisa dibedakan menjadi 3 kategori ya, yaitu asam lemak rantai pendek, yaitu jumlah karbonnya 4-6, asam lemak rantai sedang 8-14, kemudian asam lemak rantai panjang 16-20, dan asam lemak rantai sangat panjang, yaitu karbon berjumlah 22-26. Nah, asam lemak itu juga dapat dibedakan menjadi 2 kategori lainnya, yaitu asam lemak yang jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak yang berdasarkan tidak adanya ikatan rangka dapat disebut dengan saturated fatty acid.
Kemudian untuk yang satu ikatan rangkap kita sebut dengan MUFA atau monounsaturated fatty acid. Sedangkan jika ikatan rangkapnya itu lebih dari 2, maka kita 2 atau lebih ya, mohon maaf, itu kita sebut dengan PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Ada tidaknya ikatan rangkap ditulis pada rumus CN ya, maksudnya karbonnya itu berapa jumlahnya, kemudian titik 2H atau jumlah ikatan rangkapnya dituliskan di situ. Oke, kita lihat contohnya ya. Baik, ini adalah contoh asam lemak yang jenuh dan tidak jenuh. Apabila jenuh, dia dituliskan titik 20. Ini ya, titik 20 karena di sini tidak ada ikatan rangkap. Kemudian di sini ada ikatan rangkap 1 dituliskan titik 21 dengan C atom karbonnya 13. Kemudian di sini ada ikatan rangkapnya 2, jadi ditulisnya 2 di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini merupakan titik didih beberapa asam lemak jenuh. Jadi dari karbonnya 4 ya, asam lemak butirat sampai arakidat 20, kemudian behenat 22. Nah, ini kalian sebetulnya tidak perlu hafalkan semua ya, tapi nanti kalian akan menemui apa saja asam lemak yang paling dominan terkandung dalam berbagai macam minyak. Misalnya minyak kelapa sawit itu paling dominan adalah asam lemak palmitat dengan jumlah karbon 16. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada asam lemak lain juga yang terkandung di berbagai macam minyak seperti itu. Dan kalau kalian cermati di sini titik didihnya, apabila jumlah karbonnya semakin tinggi, kita bisa lihat titik didihnya juga semakin tinggi. Jadi memang jumlah rantai karbon itu mempengaruhi titik didih dari berbagai macam minyak gitu ya. Kalau dia dominannya itu asam lemak palmitat, maka nanti titik didihnya juga akan terpengaruhi. Kemudian ini adalah titik didih beberapa asam lemak yang tidak jenuh ya. Jadi kalau yang tidak jenuh ya, asam lemak yang tidak jenuh itu biasanya akhirannya AT itu ya, kayak misalnya palmitoleat, oleat gitu ya, linoleat. Nah, ini asam lemak linoleat ini yang paling banyak ada di bahan makanan ya. Oke, kalau di sini mungkin titik didihnya agak random gitu ya, karena terpengaruh dengan jumlah ikatan rangkap. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang bagaimana komponen dari asam lemak ini pada berbagai macam jenis minyak. Nah, ini juga ada beberapa contoh asam lemak ya. Ini adalah asam lemak yang jenuh. Bisa dicermati hampir sama sih seperti tabel yang sebelumnya tadi ya. Dari butirat sampai ini milisat ya, sampai karbon jumlahnya 30. Oke, kemudian ini untuk MUFA, asam lemak dengan jumlah ikatan rangkap 1. Paling banyak ini memang asam lemak oleat ya, yang nanti bisa banyak ditemui. Linoleat juga banyak. Nah, kemudian ini untuk PUFA atau polyunsaturated fatty acid ya. Jadi yang banyak ditemui adalah linoleat di sini nanti. Oke, ada yang ikatan rangkapnya 3, ada yang 2, ada yang 5, sampai ada yang 6 juga. Nah, ini mungkin nanti yang banyak kalian temui ya, ada alfa linoleat, ini singkatannya adalah ALA. Kemudian ini EPA, eicosapentanoat, asam lemak ini ya, eicosapentanoat atau biasa disebut EPA. Kemudian ini DHA, ini juga sering kita temui terkandung dalam bahan makanan, atau asam lemak docosahexaenoat.
Oke, nanti akan ada beberapa bahan makanan yang mengandung EPA dan DHA, kita bisa cermati bersama-sama. Nah, perbedaan minyak dan lemak di sini, lemak adalah sebagian besar dari lemak hewani, ada dari sapi, domba, dan juga berbagai jenis hewan laut. Dan dominannya terdiri dari lemak jenuh, sedikit ikatan rangka, padat pada suhu ruang, dan juga titik didihnya tinggi. Sedangkan minyak berasal dari tumbuhan, kemudian antara lain dihasilkan dari minyak kelapa sawit, kacang tanah, jagung, dan juga dedak ya, dari kulit padi sebetulnya ya. Kemudian terdiri dari lemak tidak jenuh, banyak ikatan rangkap, cair pada suhu rendah, dan titik didihnya juga rendah. Nah, ini adalah jenis minyak berdasarkan sumbernya. Jadi ada yang dari tanaman palawija seperti jagung, biji kapas, kacang wijen, kedelai, dan juga bunga matahari. Ada juga yang dari kulit buah tanaman tahunan seperti zaitun dan juga kelapa sawit, biji-bijian dari tanaman tahunan, kelapa, coklat, dan juga inti sawit. Kalau yang dari hewani, ada dari susu hewan peliharaan menjadi lemak susu, kemudian daging hewan peliharaan dari hewan sapi, domba, dan juga lemak babi. Kemudian hasil laut juga ada minyak dari ikan sarden, minyak ikan paus ya, dan juga herring. Nah, kita beralih ke kandungan gizi dalam minyak dan lemak. Jadi selain kandungan lemak ya, dalam minyak dan lemak itu juga mengandung vitamin-vitamin larut lemak. Yang pertama adalah vitamin A. Nah, ini terkandung karoten ya, yaitu prekursornya vitamin A. Nah, vitamin A ini terkandung pada jumlah yang cukup pada mentega ya atau butter, kemudian sangat tinggi di minyak ikan seperti minyak ikan kod. Nah, karotenoid ini bisa diartikan juga sebagai molekul lemak rantai panjang ya, yang terkonjugasi dengan dua ikatan rangkap, dan dia itu bermanfaat sebagai pewarna dalam makanan ya secara alami, dan juga prekursor vitamin A. Nah, karotenoid ini terkandung dalam semua minyak nabati gitu ya, dalam jumlah sedikit. Nah, tetapi dalam minyak kelapa sawit ini kandungannya cukup tinggi, yaitu 500 sampai 700 ppm. Nah, sehingga ketika kita mengkonsumsi minyak itu sebetulnya tidak hanya asupan lemak saja yang terpenuhi, tetapi juga kebutuhan vitamin A. Nah, selain vitamin A ada juga vitamin D, vitamin K, fitosterol, dan juga beberapa jenis senyawa fenolik dan non-fenolik. Nah, antara lain senyawa fenolik dan di ini ya, minyak zaitun dan juga lignan di minyak wijen itu dipercaya dapat memberikan manfaat kesehatan ya, karena dia adalah suatu zat bioaktif juga ya dalam makanan. Nah, selain tadi komponen vitamin, kemudian asam lemak ya, dalam minyak itu juga terkandung komponen yang tidak tersabunkan, besarnya 1-3%. Komponen yang tidak tersabunkan antara lain adalah sterol, kolesterol kalau di lemak ya, lemak binatang, lemak hewani, dan fitosterol pada minyak nabati. Nah, kolesterol ini dipercaya bisa menimbulkan efek aterogenik ya, yang bisa memicu penyumbatan di pembuluh darah. Nah, sementara kalau fitosterol di minyak nabati itu dipercaya dapat menghambat absorpsi dari kolesterol, jadi mempunyai peran yang antagonis gitu ya. Nah, kemudian selain tadi vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin K, ada juga tokoferol atau vitamin E yang jumlahnya 100 sampai 1000 ppm. Kalau kita lihat di sini di layar ada tabel kandungan tokoferol dan juga tocotrienols, yaitu prekursornya vitamin E ya.
yang berbagai macam di berbagai macam jenis minyak gitu. Kalau kita lihat alpha tocopherol itu terkandung paling tinggi di SFO atau sunflower oil ya, minyak biji bunga matahari. Kemudian kalau kita tambahkan semua itu yang tinggi mengandung tocopherol antara lain adalah cottonseed oil ya, minyak biji kapas, dan juga CO, minyak jagung, SFO sunflower oil, dan juga soybean oil atau minyak kedelai. Oke, kita beralih ke sifat fisik. Jadi minyak itu punya sifat fisik antara lain warna, odor, aroma ya, flavor, rasa, berat jenis, indeks refraksi, turbidity point, dan juga titik cair. Nah, kita tuh perlu tahu sifat fisik minyak dan lemak ini untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau pemalsuan. Nah, pada kondisi murni, lemak dan minyak tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa yang hambar. Nah, secara natural warna minyak ini ditimbulkan oleh pigmen yang terlarut dalam minyak, yaitu karoten ya, yang berwarna kuning orange, sedangkan ada sedikit warna kehijauan disebabkan karena adanya pigmen klorofil. Nah, ada juga warna yang menggelap apabila minyak itu sudah mengalami oksidasi. Jadi tocopherolnya itu sudah teroksidasi dan membentuk warna coklat. Kemudian juga bisa disebabkan karena aktivitas enzim fenol oksidase. Nah, selain warna, sifat fisik minyak dan lemak juga ditentukan oleh jenis asam lemak yang terdapat dalam minyak dan lemak tersebut ya, seperti tadi ya. Kalau dominannya yang rantai panjang, maka titik didihnya juga akan berubah seperti itu. Kemudian apakah ada ikatan rangkap atau tidak, itu juga menentukan titik didih dan juga turbidity point. Nah, secara sifat fisik, minyak dan lemak ini mempunyai kemampuan menyerap bau dari lingkungan sekitar. Tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, aseton, dan juga benzen. Pada umumnya, minyak itu memiliki berat jenis kurang dari 1 atau 0,86. Nah, secara konsistensi, apabila karbonnya itu semakin panjang, maka minyak tersebut akan semakin kental. Jumlah ikatan tidak jenuh makin besar, maka konsistensi bisa semakin rendah. Kemudian ada titik asap juga. Jadi titik asap ini adalah pada suhu berapa minyak tersebut akan mengeluarkan asap ya. Kemudian nanti ada titik fire point di mana dari minyak tersebut dapat keluar api gitu. Nah, titik asap ini berhubungan dengan penggunaan minyak goreng. Apabila minyaknya itu sudah digunakan berulang-ulang, maka titik asapnya itu bisa semakin rendah sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan asap gitu, lebih mudah panas apabila sudah dilakukan beberapa kali pemanasan. Nah, apabila terjadi pemanasan yang terus-menerus, maka kualitas bahan makanan yang digoreng pun juga akan menurun karena minyak akan semakin jenuh gitu ya, titik asap juga turun sehingga kualitas bahan makanannya juga akan menurun. Oke, kita beralih ke sifat kimia. Jadi selain tadi sifat fisik ya, minyak ini juga punya sifat kimia yang harus kita mengerti supaya kita bisa menyimpan dan juga mengolah minyak dan lemak dengan baik. Yang pertama adalah hidrolisis, proses pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Air dapat menghidrolisa minyak menjadi gliserol dan asam lemak bebas dibantu oleh adanya asam, alkali, uap air panas, dan juga enzim lipolitik seperti lipase. Proses hidrolisa menyebabkan terjadinya hidrolitik rancidity ya, yaitu ketengikan yang menjadikan minyak dan lemak itu berubah flavor dan juga rasanya. Kemudian reaksi kimia yang kedua adalah saponifikasi atau penyabunan, yaitu proses pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan garam asam lemak menggunakan garam alkali. Kemudian adanya ketengikan atau rancidity.
Proses hidrolisis lipid menjadi asam lemak akibat aktivitas mikrobialipase ya, seperti yang di atas tadi, atau oksidasi asam lemak menjadi SCFA dan aldehid. Nah, di sini juga minyak dan lemak itu dapat mengalami oksidasi. Proses oksidasi adalah kontak antara oksigen dengan minyak yang akan menyebabkan ketengikan. Jadi dapat diinisiasi oleh ozon, bisa juga diinisiasi oleh oksigen. Jadi apabila ikatan rangkapnya itu teroksidasi, maka akan menghasilkan senyawa metabolit yaitu MDA atau malonaldehid, kemudian 4-HDA dan juga 2 alkena. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung di kuliah online besok ya. Untuk sesi kali ini tidak ada kuis ya, jadi nanti langsung saja mengikuti sesi online di kelas. Untuk selanjutnya masih ada materi proses pembuatan minyak, kemudian beberapa jenis minyak, penyimpanan minyak, dan juga produk hasil olahan minyak. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.